dan ayah beliau sudah almarhum. Kita doakan bersama semoga almarhum dibahagiakan oleh Allah Ta'ala, dan keluarga Ibu Puji semoga selalu ada dalam lindungan Allah, ada dalam hidayah dan taufiknya. Para jamaah yang mulia, rumah tangga ini adalah salah satu caranya Allah untuk menata kehidupan hamba-hambanya yang beriman kepadanya dengan penataan yang sempurna. Sehingga kehidupannya bisa semakin tertata, kehidupannya bisa semakin berkah, dan derajatnya juga semakin tinggi. Alam hatinya semakin nyaman, semakin damai. Ini adalah efek buah dari rumah tangga yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk hidup yang namanya manusia, bahkan binatang sekalipun, bangsa jin sekalipun, ya, mereka umumnya pada menjalani rumah tangga, hatta binatang. Membangun rumah tangga bukan sekedar ajaran agama semata, tapi merupakan kebutuhan dalam kehidupan makhluk hidup. Namun bagi hamba-hamba Allah, bagi umat Islam, rumah tangganya ini memang diatur oleh Allah, sehingga menjalankan rumah tangga tidak semata-mata dorongan hawa nafsu semata, tapi dengan niat taat kepada perintah Allah, dengan niat mengikuti kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan niat juga membangun agama, menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan niat juga melatih jiwa, raga,
di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban masing-masing dalam kehidupan dan di dalam membangun iman, Islam dan ihsan, di dalam membangun keilmuan, amal-amal soleh, niat-niat yang agung, akhlak-akhlak yang mulia dan kalimah thayyibah, dan membangun sebaik-baiknya hubungan muamalah antara pribadi masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu hubungan dengan semua para nabi, para malaikat alaihimussalam, hubungan dengan para kekasih Allah yang lainnya, para wali Allah, para ulama, para syuhada, para solihin, dan dengan sesama mukmin yang beriman, baik manusia maupun bangsa jin, dari zaman Nabi Adam alaihissalam, ya, hubungan itu sampai hari kiamat, baik dengan yang hidup maupun dengan yang sudah wafat, maupun dengan para arwah-arwah yang masih ada di alamnya. Dan juga sebaik-baiknya hubungan dengan umumnya manusia, tidak dibatasi oleh agama, tidak dibatasi oleh ras, tidak dibatasi oleh teritorial, dengan siapapun. Dan juga membangun hubungan dengan makhluk Allah lain seperti dengan binatang. Itulah ajaran Allah. Nah, di dalam rumah tangga ini, dalam membangun itu semua, Allah Subhanahu wa ta'ala menambah kekuatan melalui rumah tangga hamba-hambanya yang bisa saling dukung, bisa saling dorong, bisa saling nasihati, ya, bisa saling bantu, bisa saling doakan dengan penuh cinta, penuh kasih sayang. Sehingga pembangunan yang tadi akan lebih cepat terrealisasikan. Derajat akan lebih cepat tinggi derajatnya. Garapan hidup akan lebih cepat juga bisa dijalankan. Cita-cita besar akan lebih cepat bisa digapai. Karena ada orang-orang yang membantu di sampingnya. Ya, suami ada istrinya, istri ada suaminya. Nah, orang tua ada anaknya, anak ada orang tuanya. Jadi keluarga muslim, mukmin itu, ya, semakin banyak jumlahnya, akan semakin kuat nanti dukungan-dukungannya. Nah, itu salah satu tujuan dari rumah tangga, efek dari rumah tangga juga. Membangun iman, Islam, ihsan ini tanpa rumah tangga bisa. Membangun hubungan dengan siapapun, dengan hubungan baik tanpa rumah tangga bisa. Meninggikan derajat ke derajat yang lebih tinggi tanpa rumah tangga bisa. Ya.
menggapai ridho Allah, cinta Allah, kasih sayang Allah sampai surganya Allah. Ya, bisa bertemu dengan Allah ketika sudah masuk surga. Bisa berkumpul dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi, para rasul alaihissalatu wassalam di surga, dan para wali, para ulama, para syuhada, para solihin, dan umumnya mukminin mukminat. Tanpa rumah tangga bisa. Ketenangan hidup, kedamaian tanpa rumah tangga bisa. Cinta dan kasih sayang tumbuh dalam jiwa tanpa rumah tangga bisa. Ya. Lalu apa hikmahnya ya rumah tangga ini? Kan? Yaitu untuk mempercepat prosesi tadi. Ya. Karena ada tim pendukung, pendorong. Karena kebiasaan manusia, kalau hidup menyendiri itu, ya, itu agak sulit dinasehati. Dan agak sulit juga mendapatkan nasihat dari yang lain. Ya. Tapi ketika punya istri, istri punya suami, anak punya orang tua, ya, maka nasihat-nasihat itu akan sering muncul. Terutama ketika kekurangan-kekurangan di diri kita itu muncul. Suami yang tadinya tidak punya istri, kalau ada kekurangan suka terlupakan, terabaikan, akhirnya tidak mau menghilangkan kekurangannya, tidak mau membenahi dirinya, ya, agar sempurna, ya. Kesalahan-kesalahannya akhirnya terabaikan, menjadi kebiasaan, kekurangannya menjadi kebiasaan, tidak dikikis itu kekurangan dan kesalahan pada dirinya, yang menasehati juga tidak ada, menasehati diri juga suka lupa, kadang dinasehati sama orang suka ngambek. Tapi kalau sudah punya suami, suami sudah punya istri, lain. Itu kekurangan kan akan terbuka di dalam rumah tangga itu. Ya. Sifat-sifat yang buruk, suka bohong, suka jalir janji, omdo, kan? Atau sifatnya selalu suka marah-marah, atau kata-katanya kasar, atau sikapnya kasar. Nah, itu kan? Nah, ini akan dirasakan oleh teman hidup sendiri. Nah, kalau teman hidupnya merasa tidak enak merasakannya, pasti nanti akan komen. Ya, melihatnya tidak enak, pasti akan komen, memberikan nasihat. Masih tidak bisa dinasehati, ngambek. Ya, masih nggak bisa dinasehati, imma sabar, akhirnya diem, ya, kayak batu, ya, atau minggat, ya, gitu kan, atau minta cerai. Itu karena sudah habis, ya, kesabarannya, ya, sudah habis. Sebetulnya kalau kesabaran itu tidak ada habisnya, ya. Habisnya itu nanti aja kalau sudah mati. Ya. Tapi artinya kesabaran jika habis itu artinya sudah tidak mampu sabar sampai klimaksnya. Dan tidak bisa disalahkan kalau habis kesabaran. Karena dia punya hak. Ya kan? Dia punya hak.
Makanya tidak bisa disalahkan kalau terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Ya, karena di situ pasti ada yang memulai berbuat kesalahan. Ya, entah siapa itu yang memulai berbuat kesalahan. Yang tidak dibenahi, akhirnya menjadi bom waktu. Gitu kan? Nah, sampai kepada perceraian sekalipun tidak bisa disalahkan. Bukan merupakan aib perceraian itu. Seseorang jadi janda, seseorang jadi duda, itu tidak bisa dikatakan aib, jangan malu. Ya. Para janda-janda, para duda-duda, kan? Jangan malu dengan perpisahan. Ya, jangan malu. Ingat, karena perpisahan itu bukan merupakan aib. Nah, tapi itu adalah salah satu solusi. Ya, salah satu solusi yang mana tidak ditemukan solusi kecuali dengan cara seperti itu agar menjadi baik. Minimal keburukan agar di stop sampai di situ. Kan? Tidak bertambah lagi. Bagi orang yang melakukan kesalahan, tentunya itu pelajaran penting juga. Jangan sampai melakukan kesalahan lagi, karena siapapun gak akan mau digituin. Walaupun pindah-pindah suami, pindah-pindah istri, tetap aja kalau sifat buruknya tidak dihilangkan, nanti akan timbul masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi. Dengan pasangan hidup barunya, gitu kan? Mau sampai kapanpun, gitu kan? Akan terus hidup itu bermasalah, karena masalah bukan dari luar, tapi masalah dari diri sendiri. Dari hati sendiri. Niat yang buruk itu bibit masalah. Akhlak yang tercela bibit masalah. Ya. Kayak suka dusta, suka bohong, jalir janji, atau kata-kata kasar, atau sering mencela. Nah, atau sikap kasar. Ya, atau tidak menjalankan kewajiban sebagai suami bagi istrinya, istrinya bagi suaminya. Ini kan bibit masalah kan? Nah, ini yang harus dirubah. Nah, yang merubahnya adalah hidayah, adalah agama yang merubahnya. Jadi perlunya kita mencari ilmu untuk dijadikan sebagai cahaya hati. Hidayah bagi hati kita, bukan formalitas saya jadi tukang ngaji, saya suka ngaji, kesana kemari ngaji aja, tapi nggak ada perubahan, ya, dalam agamanya, nggak ada perubahan dalam imannya, dalam Islamnya, dalam ihsannya. Orang yang ilmunya bertambah, tapi efek positifnya tidak tumbuh, gitu kan? Maka ilmunya tidak manfaat. Meskipun hafal Quran, hafal hadis, ilmunya tidak manfaat. Ya. Jadi kalau ilmu tidak manfaat, jadi sia-sia ngajinya itu. Ya. Karena kita ngaji bukan untuk menumpuk ilmu, bukan, untuk merubah. Saya ngaji mau apa? Mau merubah dari salah kepada benar, dari benar kepada semakin sempurna dalam kebenarannya. Break dulu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Allahu akbar. La ilaha illallah. Niatkan mau sholat asar pada waktunya ya. Kita teruskan dikit lagi. Jadi hikmah dari rumah tangga pernikahan itu diantaranya satu adalah untuk apa tadi? Apa? Untuk apa? Yang keras. Untuk apa tadi? Untuk ya satu untuk menambah ya, jadi menambah nilai, menambah yang tadinya sendiri umpamanya nilainya sekian, nah akan tambah dari sisi pahala, bisa tambah dari sisi derajat, bisa tambah bahkan dari sisi pengalaman hidup bisa tambah, dari sisi manfaat bisa tambah ya. Lalu yang kedua agar mempercepat proses ya pencapaian. Mempercepat proses pencapaian. Jadi kalau dengan rumah tangga itu kan ada yang membantu. Makanya hatta dalam haliyah duniawiyah juga suka ada istilah jarang nu beunghar bubujangan. Ya kan? Kenapa? Karena susah. Orang masih belum punya istri, belum punya suami, pingin kaya itu susah. Beda dengan sudah rumah tangga. Maka rata-rata orang ya cepat. Nah, proses pencapaian itu setelah rumah tangga. Tuh. Masya Allah. Dengan rumah tangga ini juga ya maka manusia akan selalu terdidik. Jadi rumah tangga umat Islam itu sebetulnya madrasah. Sebetulnya ma'had, pesantren. Dengan rumah tangga itulah nanti akan ada saling menasehati. Ya, membangun amar ma'ruf nahi munkar itu tidak jauh-jauh. Di dalam rumah saja sudah terbangun. Suaminya sering amar ma'ruf nahi munkar sama istrinya. Istrinya juga sering amar ma'ruf nahi munkar sama suaminya. Nanti orang tua sama anaknya. Anaknya sama orang tuanya. Itu di dalam satu rumah, di situ terbangun ya banyak nilai-nilai yang agung. Pembangunan iman ada di dalamnya, pembangunan Islam, ihsan,
pembangunan keilmuan, tarbiyah niat, tarbiyah akhlak mulia, tarbiyah amal soleh, tarbiyah kemaslahatan hidup. Masya Allah. Itu kan? Tarbiyah dalam pergaulan. Nanti di dalam rumah itu akan terbentuk. Sebetulnya rumah-rumah umat Islam itu adalah madrasah pertama. Ya, adalah madrasah pertama. Maka ya seyogianya kalau memilih calon pasangan hidup itu yang diutamakan adalah yang memiliki agama yang baik, yang soleh, yang berilmu. Karena ini nanti akan menjadi guru, apalagi sebagai laki-laki. Ya. Jadi ini kepada neng-neng ya, yang perawan ya. Kalau memilih calon suami itu harus yang seperti itu utamakan, yang soleh, yang berilmu. Usahakan itu. Ya. Untuk apa? Untuk dijadikan guru. Kan kita mau bangun madrasah dalam rumah. Lalu gurunya siapa? Suaminya gak tahu agama, istrinya gak tahu agama. Tapi kalau ada suaminya aja yang tahu agama. Walaupun istrinya bodoh sama sekali. Ya, itu tidak jadi masalah. Karena nanti suami inilah yang seharusnya justru mendidik istrinya. Makanya kepada para laki-laki ya, kita itu sebagai laki-laki seyogianya dari sebelum nikah itu kita harus menguasai ilmu agama sebelum menikah. Karena kita dituntut oleh Allah harus mendidik istri kita. Nanti sudah punya anak, kita harus mendidik anak kita. Tapi mendidik anak jadi selain bapaknya juga ibunya harus mendidik. Maka suami inilah nanti yang di dalam rumah tangga menjadi guru pertama. Istrinya adalah murid pertamanya. Dan anaknya murid keduanya. Masya Allah, terbangunlah pesantren dalam rumah tangga itu. Jadi rumahnya itu adalah pesantren. Rumahnya itu adalah madrasah. Kalau di zaman para sahabat, zaman para tabi'in dulu itu, sampai kalau Buya melihat, nggak tahu ya yang lain. Buya melihat leluhur Buya dari mulai ayah ke atas. Buya tanya-tanya itu ke atasnya. Buya rasakan di rumah dididik oleh ayah, dididik oleh ibu. Benar-benar rumah itu adalah pesantren. Malah jauh lebih lebih tertata, lebih luas, lebih cepat prosesnya dalam pencapaian ketimbang pesantren di luar. Ayah sebagai ulama dan guru pertama, ya. Ibu juga sebagai ulama. Ibu Buya nih, Umi Hajah Siti Khadijah. Ya. Umi itu pesantrennya di Cijerah. Yaitu di Mama Eyang Muhammad Syafi'i, Eyang Syafi'i Cijerah yang melahirkan banyak ulama di Jawa Barat. Ya. Istrinya itu Abu, kalau Buya dulu lagi kecil sering ke Abu. Yang dididik oleh Abu, oleh Ama. Jadi menikah ke apa dididik oleh ayahnya waliullah, oleh Eyang Cibabat waliullah, dan Buya Lon putranya, oleh Mama Eyang Cibaduyut sehingga dimukimkan oleh Ama Cibaduyut. Pasangan yang Buya itu enggak bisa punya pasangan seperti itu. Jadi jangan tanya masalah hukum atau urusan Quran hadis kepada istri-istri Buya ya.
Karena Buya itu ya, menikah itu Buya mah dulu ya yang nggak ditakdirkan ya seperti apa dulu nggak. Dan Buya itu ada keinginan yang berbeda dengan yang lain. Apa? Kalau yang lain punya keinginan, para ustadz yang keluar dari pesantren, kalau punya istri pingin yang hafidhoh, pingin yang keluaran pesantren, hafal Quran, bisa ngaji gitu kan. Kalau Buya beda keinginannya dulu itu. Ingin istri Buya itu menjadi murid Buya. Jadi tidak apa-apa, yang bodoh sekalipun tidak apa-apa. Itu Buya dulu. Jadi Buya itu kalau nikah sama istri yang sama sekali tidak mesantren, nggak tahu agama sama sekali, malah ada kebanggaan tersendiri gitu. Jadi istri Buya bisa ngajinya, tahunya kepada agama, solehnya, hasil didikan Buya. Dan Buya bisa memanfaatkan dan menjalankan tugas dari Allah sebagai kewajiban suami kepada istrinya. Tapi kalau istrinya sudah bisa ngaji, lalu kerjaan suami apa? Gitu kan? Suami tidak ada proyek. Tidak ada. Makanya cuma ngukupan kungkul. Ya kan? Tidak ada proyek suami ini. Artinya proyek habis sama istrinya. Mau memberikan nasihat agama, istrinya sudah alim. Coba. Mau mendidik amal, istrinya sudah jadi ahli amal, istrinya sudah solehah. Terus akhirnya dikeruk semua nanti pahalanya sama istri. Laki-laki cuma apa coba? Nanti kalau hamil bukan bagian laki-laki. Kalau melahirkan, bagian istri lagi. Kalau ngurus anak, jadi habis pahala sama siapa? Sama istri semuanya. Habis itu semuanya. Makanya Buya beda dulu itu. Ya, beda. Nah, Allah. Nah kalau apa? Subhanallah. Jadi punya istri itu, Umi itu alimah. Sehingga Buya, anak-anak Umi dididik sama Umi. 14 anaknya. Ya, Buya yang paling kecil. Ada yang keguguran adik Buya dulu. Keguguran. Jadi yang pernah dididik sampai besar itu 11. Itu semua anak coba. Dulu itu Umi tidak main pembantu. Mendidik anak dari urusan aqaid, tauhid, akhlak, dan kefarduan-kefarduan, sunnah-sunnah, sampai praktek amal, dari bersuci, cara mensucikan dari najis, cara wudhu yang benar, cara mandi yang benar, Masya Allah, sholat yang benar, yang fardu-fardu, saum, zakat, sampai situ. Baca Quran, ya, tajwid Quran, itu Umi semua yang mendidik. Urusan fikih, urusan itu Umi yang, terus doa-doa, sholawat-sholawat, Umi yang mendidik. Sebelum disetorkan ke apa? Apa bagian kitab dulu itu. Beres anak itu sudah setorkan ke apa. Jadi ngaji kitab khusus keilmuan, ilmu keulamaan. Itu sama apa. Jadi ilmu nahwu, sorof, ilmu balaghah, bahasa Arab, segala macam urusannya apa. Lalu dididik ilmu pertanian, dididik ilmu kesehatan, dididik ilmu politik, dididik ilmu hukum, itu sama apa. Dididik ilmu cara bergaul dengan lapisan masyarakat, hatta dengan para pejabat. Buya dari kecil suka dibawa-bawa. Dibawa-bawa itu. Zaman Pak Angku Naipi dulu gubernur Jabarnya di Bandung kan, Kabupaten Bandung, zaman Paliliso Mantri almarhum. Lalu Pasani Lupias Abdurrahman itu dan setelahnya. Karena dekat sekali. Para bupati itu ke rumah apa, ke apa itu betul-betul berguru dan menganggap sepuh sendiri. Ya, jadi sudah bergaul dari kecil. Ya. Jadi belajar KUHP dulu itu dari kecil. Ya. Itu diajarkan oleh apa? Ya. Alhamdulillah. Sampai ilmu bela dirinya gitu kan.
Nah, alhamdulillah ngurus apa ikan, beternak. Jadi dari kecil dididik. Masya Allah. Kalau Umi luar biasa. Mendidik kepribadian yang luar biasa. Jadi matching itu mah. Antara Apa dan Umi dua-duanya guru besar. Bahkan Umi itu sampai 3 desa Jelegong, 4 ya. Desa Jelegong, desa Cipatik, desa Gajah Pamentasan itu wanita-wanitanya itu dididik ilmu Quran, tajwid dan dididik ilmu syariat itu sama Umi. Dulu itu, ya. Allah. Banyak yang jadi ulama-ulama besar, santri-santri di apa yang terdidik juga sama Umi, ya. Nah, jadi jelas melihat, merasakan bahwa rumah Muslim itu adalah pesantren. Sehingga Buya itu pesantren ke pesantren-pesantren luar itu tabarukan. Ngalap berkah. Sebetulnya di rumah sudah mengkaji. Di rumah sudah menguasai. Jadi mulai ilmu aqaid, artinya kita sudah faham, sudah mengenali secara luas, ya. Terus juga ilmu fikih sudah mengenali secara luas, kitab-kitab yang dikaji sudah banyak gitu kan. Lalu juga dalam ilmu tasawuf juga sama, dalam thariqah juga sama. Nah, doa-doa juga sangat luas sekali karena apa ayahanda ini gurunya di samping ayahnya sendiri adalah Eyang Raden Muhammad Kurdi Cibabat, Mama Eyang Cibabat, dan Eyang Muhammad Zarkasi Cibaduyut. Jadi sanad keilmuan, doa, sholawat, segala macam itu dari ulama-ulama yang seperti itu. Jadi sudah sangat lengkap. Yang ini sebetulnya Buya tidak temukan dari guru-guru Buya yang lainnya. Jadi sudah lengkap semuanya. Sampai dididik riyadhah doa, gitu kan. Nah, Buya itu sampai kabur ingin pesantren. Kabur. Ingin pesantren itu. Bawa duit 2.500 perak. Tahun 80 berapa gitu kan dulu itu. Kemana kabur? Ke Darul Hadis Al-Faqihiyah Malang. Kabur. Saking ingin pesantren. Kenapa tidak dipesantrenkan oleh ayah gitu kan? Dulu itu dilarang. Jadi cuma Buya satu-satunya anak yang tidak dipesantrenkan oleh apa. Ya, pertama-tama. Jadi pesantrennya itu kabur. Saking ingin pesantren. Dan itu juga disusul lagi. Harus pulang lagi. Ya, Darul Hadis tidak lama. Terus ada di Sukabumi, ya. Ikut pasaran Balagoh di Pengersa Kiai Aang Syadili almarhum di Sukabumi, ya. Nah, itu juga pas beres langsung disusul, ada susulan. Kertasnya segini nih, maaf nih ya. Suratnya segini. Kakak almarhum, suami kakak almarhum. Suratnya segini, ditulisnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan balik. Terus, tanda tangan apa? Sampai gitunya tuh. Pulang. Disusul. Allah. Pernah juga ke Pengersa Uwa di Manonjaya. Sengaja dititipkan. Tidak lama juga. Hitungan beberapa hari di beliau. Dapat ijazah dari beliau. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya terus melanglang ke sana kemari, dalam negeri, luar negeri untuk tabarrukan ngambil berkah. Nah, ini yang menjadi catatan, ya, bahwa benar seyogianya rumah-rumah umat Islam itu seharusnya menjadi pesantren-pesantren.
menjadi madrasah-madrasah Mustofawiyah. Madrasah-madrasah yang mengajarkan ilmu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buya merasakan itu. Terus Buya bertanya kepada apa? Bagaimana dulu di zaman kecilnya? Apa sering cerita? Ya begitu. Sebetulnya jadi pesantren itu tabarruk juga. Bagaimana leluhurnya kakeknya sampai ke Kangjeng Syarif Hidayatullah Cirebon, ya sama begitu. Jadi sebetulnya beliau-beliau menjadi wali-wali Allah, ulama-ulama Allah itu menjadi ulama itu sebelum pesantren. Sebelum pesantren itu katanya dari kecil itu dulu leluhur-leluhur Buya kalau pesantren ke Surabaya itu sudah mustajab doanya, sudah sakti mandraguna. Itu dari kecil katanya. Jadi sudah tidak diragukan lagi ya, ilmu tauhidnya, ilmu syariatnya sudah di luar kepala. Masya Allah, hafalan Qur'annya dari kecil ya, sebelum berangkat ke pesantren. Begitu datang ke pesantren, pesantren dulu kan wali-wali besar semua. Dulu mah di Jawa Barat, di luar Jawa Barat, yang namanya pesantren dulu itu, ulama-ulama itu wali-wali besar semua. Masya Allah. Lalu disempurnakanlah di pesantren-pesantren. Nah, dari kapan mulai ada perubahan? Ya, sehingga umat Islam kosong hatinya, gersang daripada tauhid. Ya tidak gersang-gersang amat sih kalau dari tauhid. Tapi dalam urusan fikih banyak yang sangat gersang. Ya, gersang dari pendidikan akhlak. Ya, sehingga kalau anak-anak umat Islam tidak dikeluarkan dari rumahnya, tidak dimasukkan ke pesantren, ke madrasah Islam itu benar-benar nggak punya agama ini anak. Kenapa tidak ada didikan di rumahnya? Inilah PR besar bagi kita umat Islam. Maka Buya mengajak kepada seluruh umat Islam, jadikan rumah tangga kita sebagai madrasah pertama. Artinya penuhi hari-hari kita dalam rumah dengan kajian ilmu. Kalau tidak bisa ngaji, ajak istri, ya ngaji ke guru, kejar itu guru, di mana ada hadir di situ, kan? Nah, kalau tidak bisa hadir, simak streamingnya, terus jangan sampai alpa itu, kan? Harus begitu. Terapkan dalam rumah. Penuhi rumah dengan cahaya Quran. Penuhi rumah dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan? Ayo bangun di rumah, saling nasihati. Ya, harus dengan senang hati. Harus minta suami. Biasanya kan yang suka egonya besar itu kan suami. Ya, makanya Buya sering ngomongnya ke suaminya. Karena istrinya itu kan kalau dinasehati sering nurut gitu kan. Ini yang dinasehati tidak mau nerima itu kebanyakannya kan suami. Karena egonya tinggi suami gitu kan. Gitu. Makanya Buya sering ngomongnya sama suami. Ini suami. Maka kan harus minta kepada istri dari awal. Sayang, ya tolong koreksi AA. Jika ada kekurangan di diri AA, apalagi kesalahan, tolong nasihati AA. Gitu kan? AA punya istri itu pingin sekali menjadi pendamping hidup yang terus bisa membenahi diri AA sendiri dari tidak baik kepada baik, dari baik kepada yang lebih baik. Itu harus diucapkan oleh sang suami. Ya. Siap ini enggak nih suami nih? Siap? Katakan sama istri seperti itu. Istri juga sama, harus mengatakan hal serupa, ya. Nanti ketika ada kekurangan kesalahan, begitu ada nasihat dari teman hidup kita, senang kita. Kenapa? Karena hatinya juga legowo, karena kita juga mau dinasihati. Kan? Jadi akhirnya senang, kan? Dibangunkan, waktu sholat dibangunkan, diingatkan. Tuh, sudah asar. Kan? Mah,
kita tahajud. Nah, gitu kan? Nggak, jangan lupa baca Quran. Sekarang udah berapa juz? Nah, saling ingatkan itu. Saling ingatkan itu. Jangan sampai rumah kita itu hanya penuh dengan urusan dunia semata. Yang diobrolin dunia, duit weh. Bari eueuh. Ya. Jangan itu yang diobrolin teh. Antum nyaritakeun duit kan. Bari gitu kan. Nah, jangan seperti itu ya. Kalau obrolan dunia yang dianggap bagus ya adalah rencana untuk membangun kan ibadah, rencana untuk membangun kemaslahatan hidup. Rencana itu bagus. Ngobrol dengan istri, mah kan kita belum punya rumah nih, gitu kan, umpamanya. Nah, kita bagaimana ingin punya rumah? Ayo kita bikin rencana supaya punya rumah, rencana supaya punya mobil, rencana. Nah, itu bagus kalau rencana, tapi jangan banyak diomongin melulu. Kalau rencana, lihat bagaimana faktor penyebabnya. Garaplah faktor penyebab, jangan banyak apa rapat, jangan langsung. Oh, kita harus usaha ini, usaha gitu. Udah rencana mah satu kali sudah cukup. Terus rencana belum, kita kan pingin pergi haji. Nah, kita pingin, nanti kita kalau udah punya anak, pingin kita pesantrenkan, harus punya modal berapa. Bikin rencana, sehingga cari duit itu sesuai dengan rencana. Dan itu akan dapat pahala. Karena kita cari duit betul-betul untuk bisa mencapai pencapaiannya nih. Yang sangat agung sekali. Gitu kan? Sehingga capeknya kita cari duit, puyengnya cari duit, dapat pahala terus semuanya. Karena sudah punya target. Target munggah haji, target mesantrenkan anak. Apalagi ingin banyak sodakoh, ingin banyak bantu, dan sebagainya. Good bukan? Good? Oh, good ini ya. Nah begitu ya. Ya ini mah obrolan singkat saja ya. Nah, jadi Buya sekarang mau terus ngaji ke Panghep. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak ya yang bisa hadir, yang ya, ayo siap hadir di Panghep. Kita doakan dulu. Ini pengantin baru, semoga oleh Allah disatukan, dikumpulkan dalam segala kebaikan. Dan dalam rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, dalam kesehatan, keafian, dalam keselamatan, dalam kebahagiaan, dalam keberuntungan, dalam kemuliaan dari dunia sampai akhirat. Semoga diabadikan dan juga semoga dijauhkan dari segala kejelekan, dari segala musibah, dari segala fitnah, dari segala penyakit dan wabah, dan diberi keturunan yang soleh-solehah semuanya. Bijahin Nabi SAW. Wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.